Dari mulai Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertua. Seandainya ada ahli thorik yang menulis selain dia, maka tulisan itu salah. Sebab Zainab radhiyallahu anha lahir pada tahun kelima setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim. Jamaah hadirin rahimakumullah. Hari ini kita ingin mengetahui tentang anak-anak dan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli thorik dan hadis sepakat bahwa seluruh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 4 orang. Yang terbesar adalah Zainab radhiyallahu anha, lalu Ruqayyah radhiyallahu anha, lalu Ummu Kulsum radhiyallahu anha, dan kemudian Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan mengenai putra beliau memang banyak perbedaan pendapat karena semuanya telah meninggal dunia pada waktu kecil. Dan pada waktu itu orang-orang Arab belum begitu peduli dengan sejarah sebagaimana sekarang ini. Pada umumnya riwayat-riwayat yang terkenal itu menyebutkan bahwa putranya Rasulullah itu ada 3. Yang pertama itu Qasim, yang kedua Abdullah, dan yang ketiga Ibrahim. Lalu ada riwayat yang lain juga menuliskan bahwa anak yang keempat adalah Thayyib dan yang kelima adalah Thahir. Ada yang mengatakan bahwa Thayyib dan Thahir adalah nama satu orang. Lalu ada juga di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa Thayyib dan Thahir adalah nama lain Thayyib dan Thahir itu adalah nama lain daripada Abdullah. Jadi Rasulullah SAW mempunyai 3 orang anak laki-laki saja. Di lain riwayat juga ada yang menyebutkan bahwa masih ada 2 orang anak laki-laki lagi, yaitu Mutayyab dan Muttahar. Mereka menyatakan bahwa Thayyib lahir bersama-sama dengan Mutayyab dan Thahir dilahirkan bersama-sama dengan Muttahar. Jadi jika demikian putra Rasulullah SAW ada 7 orang. Namun riwayat yang paling benar adalah Rasulullah SAW hanya memiliki 3 putra. Semua anak Rasulullah SAW ini selain Ibrahim semuanya adalah putra Khadijah radhiyallahu anha. Di antara anak laki-laki yang pertama adalah Qasim. Namun ada berbeda pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Apakah Qasim ini lebih tua dari Zainab radhiyallahu anha atau lebih muda? Qasim radhiyallahu anhu meninggal dunia ketika masih kecil. Tertulis bahwa dia meninggal pada usia 2 tahun.
Riwayat lain menuliskan lebih dari itu atau kurang. Putra yang kedua adalah Abdullah radhiyallahu anhu yang lahir setelah kenabian, sehingga namanya juga disebut Thayyib atau Tahir. Ia juga meninggal ketika masih anak-anak. Meninggalnya Abdullah dan Qasim radhiyallahu anhuma menyebabkan orang-orang kafir merasa gembira. Karena apa? Karena keturunan Rasulullah SAW telah terputus. Maka mengenai hal itu turunlah ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Orang-orang kafir berkata bahwa jika keturunan Rasulullah SAW terputus, maka nama yang berkah itu akan lenyap. Tetapi jawabannya adalah bahwa sampai sekarang nama beliau tetap harum meskipun sudah 1400 tahun berlalu. Putranya yang ketiga adalah Ibrahim radhiyallahu anhu. Beliau lahir setelah Rasulullah SAW hijrah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yaitu pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah. Ibrahim radhiyallahu anhu adalah putra dari Maria radhiyallahu anha, bekas hamba sahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan putranya yang terakhir. Pada hari ke-7 dari kelahiran Ibrahim radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor domba sebagai aqiqah. Inilah dalil untuk beraqiqah. Lalu Rasulullah juga mencukur rambutnya, lalu ditanam oleh Rasulullah SAW dan bersedekah perak seberat rambut yang dicukur. Yang mencukur rambut bayi Ibrahim namanya adalah Abu Hindi Bayyadi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku menamakan anakku sesuai dengan nama kakeknya, yaitu Ibrahim alaihissalam." Ibrahim meninggal dunia ketika berusia 16 bulan, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa dia meninggal dunia pada umur 18 bulan. Rasulullah SAW bersabda, "Di surga nanti Ibrahim akan dilayani dengan pemberian minuman susu." Oke, insyaallah kita mau bahas ke 7 anak Rasulullah tersebut. Maka kita ingin menceritakan dari anak Rasulullah SAW yang wanita, dari mulai Zainab radhiyallahu anha. Zainab radhiyallahu anha adalah putrinya Rasulullah SAW yang tertua. Seandainya ada ahli thorik yang menulis selain dia, maka tulisan itu salah. Sebab Zainab radhiyallahu anha lahir pada tahun ke-5 setelah Rasulullah SAW menikah dengan ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berumur 30 tahun. Dan Zainab tumbuh dewasa dengan pengawasan kedua orang tuanya sampai dia masuk Islam dan menikah dengan sepupunya, yaitu Abul Ash bin siapa Pak? Abul Ash bin Rabi'i radhiyallahu anhu. Setelah perang Badar, dia ikut berhijrah karena orang-orang musyrik telah melukainya. Adapun kisahnya sudah diceritakan, sering diceritakan, tetapi luka ini terus dideritanya.
sampai permulaan tahun ke-8 Hijriah hingga dia meninggal dunia. Suaminya datang ke Madinah pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Lalu ia memeluk Islam. Dari pernikahan itu dia mempunyai 2 orang anak, putra dan putri. Yang laki-laki bernama Ali radhiyallahu anhu. Ia meninggal dunia setelah ibunya wafat saat ia hampir dewasa. Ketika itu Rasulullah SAW masih hidup. Lalu juga ada yang meriwayatkan bahwa ketika Fatah Makkah, Ali putra Zainab radhiyallahu anha ini ikut duduk di atas unta bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan putrinya bernama Umamah radhiyallahu anha. Yang kisah-kisahnya ini banyak tertulis di dalam kitab-kitab hadis. Dan kita juga sering mendengar bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud, maka Umamah radhiyallahu anha menaiki punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah radhiyallahu anha masih hidup terus hingga sesudah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah bibinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Ali radhiyallahu anha wafat, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikahi Umamah radhiyallahu anha. Setelah Ali radhiyallahu anhu wafat, Umamah radhiyallahu anha menikah lagi dengan Mughirah bin Naufal radhiyallahu anhu. Lalu dari pernikahannya dengan Ali radhiyallahu anhu tidak mempunyai keturunan, tetapi dari pernikahannya dengan Mughirah radhiyallahu anhu ia mempunyai seorang anak bernama Yahya. Namun ada yang menentang pendapat ini. Lalu ada riwayat mengatakan bahwa ketika Fatimah radhiyallahu anha akan meninggal dunia, ia berwasiat agar suaminya yaitu Ali radhiyallahu anhu menikah dengan keponakannya yaitu Umamah radhiyallahu anha. Umamah radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijriah. Inilah kisah singkat dari Zainab radhiyallahu anha. Mungkin insyaallah besok atau kapan kita akan menceritakan sedikit kisah tentang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua dari wanita yang bernama Ruqayyah radhiyallahu anha. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua, seluruh umat manusia, seluruh alam, ditanamkan Allah rasa kecintaan dalam hati kita kepada Nabi, zuriat-zuriat Nabi, sehingga kita kelak di yaumil mahsyar akan dapat pertolongan Nabi. Demikianlah saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.